Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang sifat dari supremum dan infimum. Bahwa di dalam kelengkapan aljabar, bahwa yang paling penting di dalam aljabar itu dia memiliki sifat-sifat aljabar. Nah, kemudian di dalam garis bilangan itu sifat-sifat trikotomi yang harus diingat. Bahwa ketika ada dua buah bilangan, ya bilangan real, maka ada tiga kemungkinan di sifat trikotomi itu, bahwa A itu akan lebih besar dari B, A sama dengan B, atau A-nya kurang dari B. Itu tidak ada yang lain selain daripada ketiga sifat tadi. Nah, sekarang akan dibahas tentang sifat-sifat supremum, ya, kemudian teorem supremum dan infimum, kemudian masalah-masalah yang terkait dengan supremum dan infimum. Tentu ini di dalam sebuah garis bilangan real, ya, karena nanti akan dikaitkan dengan sebuah konsep jarak. Selanjutnya ini ada pengingat saja bahwa the only way to learn mathematics is to do mathematics. Jadi cara untuk mempelajari matematik yang melakukan matematik sendiri. Ya, jika saudara yakin bahwa matematik adalah bagian dari hidup, nah tentu harus melakukan sebuah matematik. Ya, karena mau tidak mau, saudara semua adalah kuliah di matematik, ya tentu harus berpikir secara matematik. Cinta bahkan lebih sulit ya daripada matematik, ya karena sesulit apapun matematik pasti ada pemecahannya, karena itu ilmu pasti. Sedangkan cinta sudah rumit belum tentu pasti. Nah, ini sebagai ya introduction saja. Ya, kemudian ada Imam Ali bin Abi Thalib, yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit. Jadi itulah mengingatnya, ya. Kemudian, apa yang saudara ketahui tentang himpunan yang terbatas, ya, bahwa sebuah himpunan yang tidak terbatas tentu sangat luas sekali, ya. Dia bahkan mencapai tahingga, karena bilangan real itu kan sebuah himpunan dari yang anggotanya negatif tahingga sampai tahingga, dan simbol tahingga itu bukan sebuah elemen, hanya simbol menyatakan bilangan yang sangat besar, yaitu disimbolkan dengan tahingga. Kemudian yang sangat besarnya ke arah kiri itu negatif tahingga, tapi bukan elemen dari R. Nah, sekarang yang dibahas itu tentu yang terbatas. Ya. Nah, himpunan terbatas adalah himpunan yang memiliki batas atas dan batas bawah. Jadi harus kedua-duanya di sini. Punya batas atas dan punya batas bawah. Apa yang saudara ketahui tentang batas atas? Ya. Jika B merupakan batas atas dari S, subset dari R, ya ada himpunan S, ya, dan S-nya tentu bukan himpunan kosong, maka semua bilangan yang lebih besar daripada B juga merupakan batas atas dari S. Ya, jadi ketika ada sebuah bilangan, ya, maka bilangan itu lebih besar dari batas atasnya, juga dia merupakan batas atas. Ya. Kemudian, atau jika untuk setiap X anggota S ada B, ya, di sini ada B. Nah, berarti B-nya itu boleh anggota dari S dan boleh anggotanya bukan. Ya. Jadi di sini ditegaskan bahwa ada B. Ya, di sini tidak ada pernyataan B anggota S atau tidak. Maka jika untuk setiap X anggota S ada B, ya sehingga X kurang dari sama dengan B. Maka di sini batas atasnya adalah B. Jadi X kurang sama dengan B itu kan X kurang dari B. Ya, atau X-nya sama dengan B. Ya, siapa X B-nya? Ya ini. Bisa X-nya sama dengan atau kurang dari B. Makanya ada batas-batas lain. Berarti himpunan yang lebih besar dari B juga adalah batas atasnya.
Jadi batas atas itu dapat dinyatakan dalam bentuk himpunan. Ya, nanti ada contohnya. Ya, kalau himpunannya berarti yang lebih besar daripada sama dengan B. Selanjutnya, batas bawah. Ya, tentu batas bawah itu adalah inverse dari batas atas pernyataannya. Di sini, jika A merupakan batas bawah dari S, subset dari R, dan S-nya tidak sama dengan himpunan kosong, maka semua bilangan yang lebih kecil dari A juga merupakan batas bawah dari S. Ya. Atau jika untuk setiap X anggota S ada A, sehingga X lebih besar dari ya X-nya lebih besar dari A. Ya. Ya. Nah, di sini. Jadi di yang sebelumnya itu X-nya itu harus kurang dari sama dengan B karena B-nya batas atas. Ya. Sedangkan di sini yaitu X-nya siapa? X-nya harus yang lebih besar dari A. Ya, atau ini bisa ditulis sebagai A kurang dari sama dengan X. Jadi A-nya itu yang paling bawah. Ya. Jadi X lebih besar sama dengan A itu tidak lain adalah A kurang dari sama dengan X, maka X-nya itu adalah lebih besar dari A. Jadi A itu yang paling bawah. Sehingga batas bawah dapat dinyatakan dalam bentuk himpunan juga. Ya. Nah, ini ada sebuah contoh. Tentukan batas bawahnya, batas atasnya, minimumnya, maksimumnya, infimum, dan supremum dari himpunan ini. Yang pertama, terlebih dahulu ini akan diselesaikan dulu. Ya, himpunan penyelesaian dari X di mana X kuadrat kurang dari 1, X-nya anggota real. Nah, terlebih dahulu selesaikan himpunan penyelesaian. Ya, seperti biasa, X kuadrat kurang dari 1 jika X kuadrat min 1 kurang dari 0. Ya, dibuat faktorisasi, X min 1 kali X plus 1 kurang dari 0. Sehingga ada dua kemungkinan jawaban, ya, dua jawaban, berarti X lebih besar negatif 1 dan X-nya kurang dari 1. Ada dua. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya lebih besar, negatif 1, dan X-nya kurang dari 1. Ini sebetulnya sudah terlihat. Ya, sudah terlihat dia batas atasnya mana, batas bawahnya mana, kemudian maksimum, minimum, supremum, dan infimumnya sudah kelihatan dari himpunan A ini. Batas bawah dari A adalah Y. Kita nyatakan batas bawahnya itu adalah karena sebuah himpunan, berarti himpunan yang di sebelah kiri dari negatif 1 kita nyatakan sebagai Y. Y di mana Y-nya kurang dari sama dengan negatif 1. Jadi himpunan anggotanya yang kurang dari negatif 1 itu merupakan batas bawah dari A. Ya. Jadi kalau di dalam garis bilangan itu dia berada di sebelah kirinya negatif 1 dan kurang dari sama dengan. Nah, karena kan tadi ada sebuah definisi dari batas bawah. Kemudian batas atas dari A kita nyatakan sebagai Z, ya. Jadi Z-nya itu ini Z-nya ya Z, Y-nya anggota R dan Z-nya juga anggota R. Jadi mana Z-nya lebih besar dari sama dengan 1. Nah, jadi lebih besar sama dengan 1. Ini adalah Y, ya, dan ini adalah Z. Yang selanjutnya, bahwa di himpunan A ini, apakah dia punya nilai minimum dan nilai maksimum? Tentu ada sebuah definisi bahwa nilai minimum dan maksimum itu harus merupakan anggota dari himpunan tersebut. Ya, berarti karena dari soal bahwa A-nya adalah X di mana X kurang dari 1, maka di sini dia tidak memiliki nilai minimum dan nilai maksimum. Ya, punya batas. Ya, batasnya apakah misalkan nanti batas bawahnya adalah negatif 1? Benar? Benar. Ya. Selain dari negatif 1 adalah sebuah bilangan yang kurang dari negatif 1. Ya, yang tadi dinyatakan dalam
bentuk himpunan Y. Apakah 1 itu batas atas? Iya. Dan yang lebih besar dari 1 juga adalah batas atasnya dalam himpunan Z ini. Ini adalah batas atasnya. Minimum dan maksimum tidak ada karena bukan anggota dari himpunan tersebut. Infimum dari A negatif 1, sedangkan supremum dari A adalah 1. Apakah infimum A dan supremum A anggota dari A? Ya, jawabannya bukan. Ya. Infimum A dan supremum A bukan anggota dari A karena negatif 1 bukan anggota A dan 1 pun bukan anggota. Ya, jadi bahwa infimum dan supremum belum tentu dia anggota A. Kemudian maksimum dan minimum syaratnya harus anggota. Kalau batas atas batas bawah bisa anggota bisa tidak. Nah sekarang ke supremum ya. Supremum itu apa? Itu adalah batas atas terkecil ya dari S. Ya, jika memenuhi kondisi berikut. Ini definisi 232 dari buku Robert J. Barton. U-nya itu harus batas atas dari S. Jadi kalau untuk menentukan bahwa dia itu batas atas terkecil, harus ada hal U-nya itu harus merupakan batas atas. Dan bukti kedua-duanya. Jika Pi adalah sembarang batas atas S, maka Pi-nya harus lebih besar dari U. Ya, atau U-nya kurang dari V. Jadi kalau misalkan ada batas lain, maka U-nya itu akan kurang dari V. Sehingga U itu bukan batas atas lagi dari S. Ya, ditulis U-nya supremum S. Selanjutnya, infimum. Jika S terbatas ke bawah, maka suatu bilangan U disebut infimum, ya, batas bawah terbesar, jika memenuhi dua kondisi yang berikut ini. Yang pertama, W-nya kita nyatakan sebagai W, merupakan batas bawah S, dan jika T adalah sebarang batas bawah S, maka T-nya harus kurang dari W. Ya, atau W-nya harus lebih besar dari T. Ya, kalau misalkan ada T batas bawah lain, maka T-nya itu harus kurang dari W, karena batas bawah ini misalnya. Selanjutnya, lemma 234A, ya. Jadi, U merupakan batas atas dari subset tak kosong S anggota R, supremum dari S hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat S epsilon. S epsilon itu merupakan persekitaran epsilon dari S. Jadi persekitaran epsilon dari S. Anggota S sedemikian sehingga U kurang dari epsilon, U min epsilon kurang dari S epsilon. Ya, jadi kalau U itu batas atas, maka U min epsilon itu bukan batas atas. Ya, epsilon itu merupakan simbol untuk selisih ya, ataupun jarak yang terkecil. Jangan bayangkan epsilon itu besar, itu yang sangat kecil. Akan dibuktikan bahwa U merupakan batas atas subset tak kosong S anggota R. Ini dengan lemma. Yang pertama, jika dan hanya jika ya. Berarti yang pertama itu diketahui untuk setiap epsilon positif ada S epsilon sedemikian sehingga U min epsilon kurang dari S epsilon. Nah, diketahuinya ini. Nah, ini kita akan buktikan dari kanan ke kiri ya. Yang jika U min epsilon kurang dari S epsilon, maka ada S epsilon untuk setiap epsilon positif. Ya, diketahui U min epsilon kurang dari epsilon jika U merupakan batas atas dari S, dan jika memenuhi Pi kurang dari U, maka diambil epsilonnya U min V, atau Pi-nya adalah U min epsilon. Maka jelas epsilon positif terdapat S epsilon anggota S, evidensinya Pi sama dengan U min epsilon kurang dari S epsilon kurang dari S, bukan batas atas dari S. Sehingga dapat disimpulkan bahwa U sama dengan supremum dari S. Nah, jadi jika U min F diketahuinya ini, maka U-nya adalah supremumnya dari S. Selanjutnya, untuk 234B sama ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa W adalah batas atas terkecil dengan menggunakan lemma 234B. Ya, jadi W-nya itu harus kurang dari S epsilon dan S epsilonnya harus kurang dari W tambah epsilon. Pembuktikan diserahkan kepada saudara sebagai latihan. Nah, termasuk yang ini nanti kita akan coba pembuktian apakah menggunakan definisi ataupun menggunakan lemma. Nah, jika menggunakan definisi tentu ada syarat-syarat khusus. Yang pertama, batas
atasnya atau batas bawahnya harus anggota dari A. Tapi kalau lemma itu bisa kedua-duanya, bisa batas atasnya memenuhi anggota ataupun tidak. Kemudian ada sifat Archimedes, ini yang nanti akan digunakan sifat-sifat ini sampai kepada bentuk barisan di bab selanjutnya. Yaitu sifat Archimedes itu jika X anggota R maka terdapat NX anggota N sedemikian sehingga X itu kurang dari NX. NX itu adalah berarti elemen dari N. Akibatnya jika S infimum S, hal ini jelas bahwa W-nya lebih besar dari 0. Ya. Jadi ini ada soal yaitu untuk menunjukkan bahwa apakah 0 merupakan infimum dari S. Jika S-nya infimum S, hal ini jelas bahwa W lebih besar dari 0. Untuk sembarang epsilon positif menggunakan sifat Archimedes terdapat N anggota N sedemikian sehingga 1 per epsilon kurang dari N. Akibatnya 1 per N kurang dari epsilon. Di sifat Archimedes itu ini yang digunakannya. Jadi di sifat Archimedes bahwa 1 per N itu kurang dari epsilon. Jadi 1 per N itu adalah kurang dari epsilon. Selanjutnya sifat terurut rapih dari bilangan asli ya. Di sini bahwa A subset dari N tak kosong jelas bahwa A sebagai himpunan bagian dari N. Ya. Himpunan A terbatas di bawah, menurut sifat kelengkapan A mempunyai infimum. Ya, jadi jika yang terbatas di bawah maka dia punya infimum dan sebutlah infimumnya adalah A kecil. Sekarang A plus 1 bukan batas bawah A. Dan karenanya terdapat N anggota A sehingga N kurang dari A plus 1. Ya. Jadi ketika misalkan A-nya batas bawah, maka A plus 1 bukan batas bawah lagi. Ya. Karena N-nya kurang dari A plus 1. Ya. Nah, kemudian jika N bukan minimum A, maka terdapat M anggota A sehingga N-nya kurang dari N. Dalam hal ini, kita mempunyai A kurang sama dengan M, kurang dari sama dengan N, dan N-nya kurang dari A tambah 1. Nah, sehingga di sini jarak antara M dan N lebih kecil dari 1. Ini bertentangan dengan sifat bilangan asli. Jadi N mestilah minimum A. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa N itu mempunyai minimum dan minimum N itu adalah 1. Kemudian sifat Archimedes, ya, ini pembuktian sifat Archimedes. Jika X anggota R maka ada N anggota N sedemikian sehingga X kurang dari N. Ya, ataupun bisa NX, bisa N juga. Ya, ini juga sama dengan kontradiksi, berarti andaikan N memiliki batas atas, maka ada X, ya batasnya anggota R sedemikian sehingga N kurang dari sama dengan X. Jadi ini berarti bentuk dari kontradiksi yang ada di sini ya. X kurang dari N itu kan kontradiksinya X lebih besar dari sama dengan N, atau N-nya kurang dari sama dengan X. Karena N kurang dari sama dengan X, otomatis X merupakan batas atas dari N. Ya, jadi N itu subset dari R dan N-nya bukan himpunan kosong. Ya. Menurut sifat kelengkapan dari R, N memiliki supremum. Misalkan kita U-nya adalah supremumnya. Ya. Berarti U-1 kurang dari U, ya, sehingga U-1 kurang dari U, U-1 bukan batas atas lagi. Ya, sehingga terdapat M anggota N dengan sifat M-nya lebih besar dari U-1. Ya, jadi kalau misalkan U-2, U-3, maka ada nilai-nilai lain yang kurang dari U. Kita misalkan M. M-nya lebih besar dari U-1, akibatnya M plus 1 lebih besar dari U. Ya. Karena M anggota N, sehingga M plus 1 pun anggota N. Ya. Karena kan M anggota N, 1 anggota N, maka M plus 1 anggota N. Ya, timbul kontradiksi, U-nya adalah supremum dari N. Ya, berarti U batas atas dari N. Itu ada M plus 1 anggota N, sehingga U kurang dari M plus 1. Ya. Sehingga U bukan batas atas dari N. Ini kontradiksi. Ya, dengan pernyataan bahwa U adalah batas atas dari N. Pengertian salah, jadi seharusnya X yang kurang dari N. Ya. Kita ngambil dari pernyataan X-nya lebih besar dari N, ternyata kenyataannya
haruslah X kurang dari N. Selanjutnya, ini untuk menunjukkan akibat dari 244 tadi, ya ini secara jelasnya, ya soalnya adalah jika S sama dengan 1 per N anggota N, maka infimum S sama dengan 0. Ya, tadi sudah dibahas, ya yang sering digunakannya ini. Ya, jadi sifat Archimedes terdapat N anggota N sebagai gantinya 1 per epsilon kurang dari N, akibatnya 1 per N kurang dari epsilon. Ya, jadi ini yang akan terus digunakan. Ya, jika T positif, maka terdapat NT anggota N sehingga ya 1 per NT lebih besar sama dengan 0 dan 1 per NT kurang dari sama dengan T. Ya, ini ada bukti-buktinya. Nah, silahkan dipelajari. Ya. Selanjutnya akan dicoba sebuah tabel, ya. Ini sebagai latihan saja, lengkapi tabel berikut dengan memberikan tanda ya ataupun tidak pada jawaban yang sudah isi, ya. Dan pilih diisi. Apakah negatif 1 batas bawah dari himpunan S ini? Ini ada himpunan S yang anggotanya kita misalkan X, X-nya lebih besar sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 5. Apakah negatif 1 batas bawah dari S? Ya, batas bawah itu harus X-nya kurang dari sama dengan 0. Jadi negatif 1 kurang sama dengan 0, jawabannya ya. Apakah negatif 1 merupakan minimum dari S? Ya, dan syarat minimum itu harus anggota. Ini berarti tidak. Karena bukan anggota. Apakah negatif 1 minimum dari S? Ya, bukan juga. Ya, bukan minimumnya. Ya, tapi minimum dari S itu adalah 0. Ya, kemudian infimumnya adalah 0. Apakah 5 batas atas dari S? Nah, kita lihat. Batas atas dari S itu bilangan yang lebih besar sama dengan B, ya, atau di sini bilangan yang lebih besar sama dengan 5 adalah batas atasnya. Karena 5 anggota berarti iya. Ketika misalkan di sini intervalnya terbuka pun 5 adalah batas atas dari S, iya. Karena lebih besar sama dengan, ya, berarti lebih atau sama. 5 maksimum dari S? Iya. Kenapa? Karena 5 merupakan anggota dari S. Ya. Apakah 5 supremum? Ya. Satu lagi yang lainnya sebagai latihan saja. Ya. Jadi negatif 1 batas bawah dari S. Coba perhatikan. Ya, intervalnya itu dari negatif hingga sampai 5. Negatif 1 batas bawah dari X. Batas bawah itu X kurang dari negatif 1. Sedangkan di sini kan batas bawahnya itu negatif hingga, berarti bukan. Bukan. Ya. Negatif 1 minimum dari S? Bukan. Infimumnya juga? Bukan. 5 batas atas dari S? Iya. Maksimumnya? Iya. Karena anggota. Supremumnya? Iya. Negatif 1 batas bawah dari S? Nah, ini untuk himpunan yang ketiga. Ya, X kurang dari sama dengan negatif 1 adalah batas bawah. Berarti iya. Minimum? Tidak. Ya, karena syarat minimum itu harus anggota dari S. Kemudian infimum? Iya. Karena infimum itu boleh anggota, boleh tidak. Ya. 5 batas atas dari S? Iya. Karena batas atas itu yang lebih besar sama dengan 5. Maksimum? Tidak. Karena di sini S5 itu bukan anggota. 5 supremum? Iya. Jadi demikian untuk memudah mengingatkan saja antara batas bawah, minimum, infimum, batas atas, maksimum, dan supremum. Ini sisanya sebagai latihan saja. Ya. Sekarang
ada sebuah soal ya, bahwa diketahui kita akan mulai dari soal yang ini boleh. Jadi ini soal yang ketiga saja. Soal yang kedua kita misalkan ada sebuah himpunan. Nah ini ya. Jadi ada himpunan A. Himpunan A 2-1 ya. Jadi yang menjadi pertanyaan tentukan batas ya, supremumnya langsung saja, supremum A dan infimum A. Untuk menyatakan bahwa ini merupakan himpunan ataupun tidak, yang pertama itu tentu harus diuraikan dulu anggotanya, dinyatakan dulu anggotanya itu apa saja. Ya, N-nya itu kan anggota bilangan asli. Ya, untuk N ya, sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, maka ini kita akan untuk N sama dengan 1 berapa? N-nya sama dengan ya 2 min 1 per 1. Ya, berarti 2 min 1 sama dengan 1. Kemudian untuk, nah ini ditulis aja 2 min 1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk N sama dengan 2. Nah, untuk N sama dengan 2, berarti 2 min 1 per 2. 2 min 1 per 2. Berarti 2 dikurangi 1 per 2 adalah 3 per 2. Nah, di sini 3 per 2. Atau 1 per 2. Atau di sini 1 per 2. Selanjutnya kalau untuk N-nya 3, jadi 2 dikurangi 1 per 3. Ya, berarti kan di sini 6 per 3 ya, berarti 5 per 3. Jadi di sini adalah 5 per 3. Ya, atau sama dengan 5 per 3 itu 1/2 per 3. Nah, jelas untuk N sama dengan ya. Jadi N-nya sama dengan tahingga. N mendekati tahingga maksudnya. Ya, N mendekati tahingga. Nah, N-nya mendekati tahingga itu berarti berapakah nilai N-nya? Nilai N-nya itu mendekati nilai N-nya nilai N-nya mendekati 2 dikurangi 1 per tahingga. Jadi ini akan 2 dikurangi 0. Ya, karena limit dari 1 per N yang mendekati tahingga adalah 0. Ya, jadi ini akan sama dengan 2. Ya. Sehingga himpunan, ya, jadi himpunan A itu ya, N, anggota N di mana ya, 1 ya, kurang dari N, ya, atau N lebih besar dari dengan 1 dan N-nya kurang dari 2. Ini adalah anggota dari
himpunan A tersebut. Jadi diuraikan saja dulu. Ya, ini sebagai pengingat saja. Ya, jadi untuk mengingatkan bahwa mempermudah saja ini. Ya, jadi ini bilangannya semakin besar ya. Ini adalah sebuah barisan berarti. Jadi 1, kemudian 1/2, kemudian 1/2/3, ya. Kemudian sampai titik-titik di sini dan hingga n-nya mendekati tahingga, maka n-nya akan mendekati 2 ya, karena limit dari 1/tahingga adalah 0. Ya, sehingga 2 itu bukan anggota dari A. Karena di sini di 0 itu bukan anggota. Ya, sehingga mana supremumnya? Kayaknya jadi pertanyaan. Jadi supremum dari A adalah 2 ya, dan infimum dari A adalah 1. Ya. Jadi untuk soal yang dinyatakan dalam bentuk n ya disubstitusikan saja n-nya, kita coba yang paling kecil karena n-nya 1 ya, kemudian sampai n-nya tahingga limit 1/tahingga 0, maka 2 dikurangi 0 adalah 2. Jadi yang paling kecil adalah 1 dan yang paling besar adalah 2. Nah, selanjutnya ya, diketahui himpunan B ya. Jadi tentukan dan buktikan supremum dari B ya, karena tadi sudah dijawab supremum B-nya adalah sama dengan 2. Ya, tentukan infimumnya sama dengan 1. Nah, yang akan dibuktikan adalah bahwa supremumnya itu sama dengan 2. Ya. Apakah 2 itu merupakan anggota dari A? Ya, bukan. Ya, tentu di sini kita akan menggunakan pendekatan lemma. Ya, jadi menggunakan pendekatan lemma. Ya, di sini nah, ini sudah dibuat dulu jawabannya, nanti ada beberapa soal yang akan dibahas juga. Ini contoh soalnya. Yang pertama, bahwa kita misalkan T anggota dari B, ya, dinyatakan dalam notasi himpunan, maka T-nya lebih besar dari 1 dan T-nya kurang dari 2. Ini jelas. Ya. Jadi supremumnya itu bukan anggota dari B. 2, batas atas. Ya, jadi kalau menentukan supremum itu kan dari definisinya. Ya, jadi syarat supremum sesuai dengan definisi yang pertama, jika U-nya supremum dari S, maka U-nya adalah harus batas atas. Maka di sini jelas bahwa 2 batas atas karena T-nya kurang dari 2 untuk setiap T-nya anggota B. Maka 2 itu yang batas atasnya. Kemudian 2 itu harus batas atas terkecil. Karena supremum. Ya. Yang pertama, kita misalkan epsilon positif, kita harus mencari B epsilon anggota B, sehingga 2 dikurangi epsilon, kurang dari 9 B epsilon, kurang dari, dan B epsilon kurang dari 9 2. Ya, ini B epsilonnya kurang dari 2 ya. Nah, sekarang yang di ini ya, di himpunan ini, bahwa atau ya kita akan menggunakan sifat Archimedes. Nah, kenapa sifat Archimedes? Tentu ada dasarnya. Yang pertama karena tadi ingat Archimedes itu mengatakan bahwa jika untuk setiap ya X anggota real, maka X-nya kurang dari N. Atau di sini dikatakan bahwa 1/n itu akan kurang dari epsilon. Ini yang jadi dasarnya. Ya, 1/n itu kurang dari epsilon. Ya. Kemudian ini
bisa kita bahas ya, untuk menuju ke mencari apa yang dicari adalah B epsilon. Yang dicari akan dicari ya, dicari ya, B epsilon. Akan dicari B epsilon. Nah, B epsilonnya berapa? Yang pertama kita punya ini ya. Kita mulai dari sini. Ya, dari sini. Ya. Ini tanda ke ya, jika ya stop n. Selanjutnya ini akan, karena di sini adalah 2 min epsilon, maka di sini kita ekivalenkan dengan ini adalah negatif 1 lebih besar dari epsilon. Ya. Yang selanjutnya adalah kita plus 2 di 2 ruas. Nah, 2 min epsilon. 2 min 1 per epsilon lebih besar dari 2 min epsilon. Ya. Nah, langsung saja ke sini. Ya. Sudah ada, maka ini jika 2 min epsilon kurang dari 2 min 1 epsilon. Jadi di sebelah kiri kita akan selesaikan dulu. Karena ini kan 2 min epsilon kurang dari sama dengan B epsilon dan B epsilon kurang dari 2. Ya, jadi yang B epsilonnya ya sudah ditentukan. Nah, sekarang apakah 2 min 1 per n itu kurang dari 2? Nah, ini yang akan ditunjukkan ya. Nah, ini pun akan ditunjukkan. Ini kita, nah ini kita nyatakan satu saja. Nah, kita akan tunjukkan apakah 2 min 1 per n itu kurang dari 2. Apakah 2 kurang dari 1 per n kurang dari 2. Ini kan kita ketahui bahwa n itu lebih besar dari, ya ini kan 1 per n itu positif. Nah, ini 1 per n itu positif. Nah, ini kan ekivalen dengan ekivalen dengan 1 per n. Ini ekivalen dengan 0 kurang dari 0. Atau karena di sini negatif 1 per n, maka ini langsung saja dari sini. Ini langsung saja bahwa ya, negatif 1 per n itu kurang dari 0. Iya. Kemudian karena yang akan dicari adalah 2 min 1 per n, ya, sehingga kita akan tambahkan 2 kedua ruas, maka ini sebagai duanya ya. Sehingga ya, dari 1 dan 2 ya, dari 1 dan 2 ya, diperoleh apa? Diperoleh
2 min epsilon kurang dari 2 kurang dari 1 per n kurang dari 2. Nah, ini yang akan dipilih B epsilon. Ya, jadi pilih B epsilon ya sama dengan 2 min 1 per n 0 ya. Ini kita ngambil n0 kurang B epsilon untuk setiap n0 anggota n. Jadi ada B epsilon anggota B sehingga 2 min epsilon kurang dari B akan sama dengan 2 min ya. Min 1 per n kurang dari 2. Sehingga karena memenuhi lemma, kesimpulannya 2 merupakan supremum dari B. Jadi supremum B sama dengan 2 itu terbukti. Nah, ini untuk diingat kembali langkah-langkah membuktikannya. Ya. Silahkan bisa diamati. Jadi harus 2 yang harus dibuktikan bahwa apakah ada bilangan yang lebih besar dari 2. Ya. Apakah 2 itu batas atas terkecil? Kalau batas atasnya banyak. Tetapi apakah 2 itu batas atas terkecil? Jadi yang paling kecil itu batas atasnya 2. Ya, ini menggunakan lemma. Ya, jadi yang pertama ada 2 syarat karena dan ya. 2 batas atas ya. Jadi ini 2 itu harus batas atas dan harus ditunjukkan 2 batas atas terkecil. Ya, menggunakan lemma bahwa harus ditunjukkan 2 min epsilon kurang dari B epsilon kurang dari 2. Mana B epsilonnya? Ya, itu dengan menggunakan sifat simetris. Ada 1, ada 2 digabungkan. Selesai. Nah, demikian pembahasan tentang sifat lanjutan dari supremum dan infimum. Ya, semoga mahasiswa semua dapat menjalankannya, dapat belajar lebih giat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.